Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib. Ini mengenai zikir ya. Ketika zikir itu kadang-kala suka diserang seperti ngantuk atau apa ya, nggak sadar gitu ya. Nah, itu baiknya kalau zikir itu kita tetap dalam kondisi sadar atau kalau lagi mengantuk begitu bagaimana itu? Ya, bismillah wallahu a'lam. Memang kondisi fisik orang kan berbeda-beda karena kondisi pekerjaannya juga berbeda-beda. Durasi aktivitas setiap orang juga berbeda-beda, mempengaruhi stamina orang yang juga berbeda-beda. Judulnya adalah perbedaan. Jadi bagaimana kita tidak bisa menyamakan semua orang, kondisinya karena berbeda. Ada kalanya saat kita memang butuh rehat, karena tubuh ini juga memiliki sebuah alarm alami. Ketika kita butuh rehat, mungkin setelah beraktivitas panjang, terlebih Pak dosen yang bekerjanya otak. Iya, kalau dosen emang kita otot ya. Pak dosen mau otak, dan otak itu konsumsi energinya 300 kali lebih besar dibandingkan fisik. Bisa 300 kali lebih besar konsumsi energinya dibandingkan fisik. Tenang, dibela sama saya, Pak. Jadi ada kalanya memang benar ngantuk. Coba membaca 2 jam dan berpikir supaya faham apa yang dibaca dengan kerja dari jam 8 pagi sampai zuhur. Yang cepat lelah membaca kadang, ya, gitu. Membaca 2 jam udah lelah. Lelah tuh benar-benar sebadan-badan, bukan cuma otaknya saja. Karena dari otak nyambung ke seluruh organ tubuh. Sehingga ada orang yang lemah, lelah otaknya, tubuhnya tidak mampu bergerak. Padahal sebetulnya tubuhnya masih kuat, tapi karena otaknya tidak kuat untuk membangunkan otot-otot itu, akhirnya dia tidak bisa kemana-mana, lumpuh akhirnya. Itu buktinya, bukti nyata. Ketika kondisi fisik seperti itu, lelah, maka bisa jadi pada saat zikir, yang memang zikir itu kan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir jiwa kita bisa tenang. Yang sebelumnya kita bisa terjaga karena memikirkan dunia, ketika memikirkan dunia kan tidak tenang kan, berarti berkompetisi kita dengan orang lain dengan waktu, tidak tenang, jadinya cenghar wae. Contoh ketika main game seperti Mas Zahir, ngantuk gak kira-kira? Enggak, walaupun fisik ngantuk, tapi ketika otaknya terus gitu kan, dipaksakan nonton bola gitu contoh kan, tapi tetap cenghar nonton film karena penasaran, karena tidak tenang, penasaran kan melihat sebuah alur cerita di film yang wah ini tidak bisa terbaca nih alur ceritanya, penasaran, tegang, tidak tenang karena tidak sedang zikir ya. Main game, ayo siapa yang mau ikutan gitu kan, bola online begitu. Oh, takut kebobol gawang kita, takut ada yang nyerang begitu, tidak tenang kan otomatis. Makanya orang yang kecanduan game banyak yang stres dan sampai lumpuh. Tinggal nunggu saja ini yang sekarang kecanduan game ini, nunggu stres sama lumpuh. Mudah-mudahan nggak sampai ya. Quran sampai lupa, jangan sampai begitu, zikir sampai lupa itu. Dikodoknya seminggu sekali. Tapi ketika zikir tenang, di pengajian zikir tenang, makanya ketika khutbah Jumat tenang, ya kan?
Maka kita saksikan pada momen mendengarkan khutbah Jumat yang begitu menenangkan jiwa, di pengajian yang begitu menenangkan jiwa, banyak orang yang terkantuk-kantuk saking tenang. Jadi obat tidur yang terbaik hadir di sholat Jumat dan di pengajian. Bagi yang resah hatinya ke pengajian, tenang. Tenang banget. Efek ketentraman jiwa bisa mengakibatkan rehat, rohatul abdan. Badan itu rohah, rehat, tenang. Jadinya adanya ketenangan pada setiap otot-otot. Jadi mungkin, oh berarti kalau yang tidak ngantuk berarti tidak tenang, tidak khusyuk, resah. Enggak juga. Artinya fisik orang berbeda-beda. Cuma kondisi begitu bagi orang yang dalam kondisi zikir tetap dinilai baik daripada orang yang cangker, cenghar tapi dalam kondisi ghaflah. Lebih baik orang yang ngaji, zikir walaupun terkantuk-kantuk lebih dianggap mulia oleh Allah, oleh agama, dibandingkan orang yang dalam keadaan tegar, cenghar, seger tapi maksiat. Coba orang yang sedang zina, cangker kan, kenceng kan, seger, keras ototnya. Ya kan otot itu sebetulnya. Itu pikirannya sedang menggerak, tapi tidak lebih baik dibandingkan orang yang terkantuk-kantuk di majelis ilmu, di majelis zikir, atau sedang zikir sendiri atau sedang mutolaah. Lebih mulia orang ini. Nah, kemudian selain dari itu, faktor apa lagi? Mungkin faktor terlalu penuhnya perut dengan makanan. Ketika perut penuh dengan makanan akan timbul gas yang banyak. Juga ketika terakumulasi sering banyak makan akan menumpuknya lemak pada tubuh, yang sehingga itu akan mengikat otot-otot saraf, otot-otot dan saraf-saraf, sehingga itu akan mudah lemah. Ya, otot dan saraf kita akan mudah lemah, timbul ngantuknya, males, seperti itu karena terlalu banyak makan. Maka di dalam tasawuf, di dalam kitab-kitab suluk, orang yang jika ingin hatinya, jiwanya selalu diliputi cahaya, maka harus banyak mengosongkan perut, harus banyak mengosongkan perut dan mengurangi tidur. Maksudnya banyak puasa dan banyak qiyamul lail. Walaupun sampai terkantuk-kantuk qiyamul lail ya diupayakan. Nanti kalau sudah terbiasa, jiwanya akan penuh dengan cahaya. Ketika orang mudah menangkap cahaya ilahiyah yang disebut dengan nuroniyah, sehingga bahasa kita menyebutkan dengan hati nurani, padahal itu merupakan ruh nuroniyah yang mudah, yang mampu untuk mengenyam dan menangkap cahaya-cahaya petunjuk Allah, sehingga firasat-firasat itu tajam. Sebagaimana Rasul mengatakan, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan oleh kalian firasatnya orang-orang yang benar-benar beriman, karena sesungguhnya ia memandang dengan cahaya petunjuknya Allah. Nah, jadi bisa jadi karena perut kita sering terpenuhi, jadi kurang puasa. Kemudian faktor apa lagi yang menyebabkan kantuk? Selain dari faktor memang ketenangan jiwa, kemudian kedua, penuhnya perut kita dengan makanan dan minuman, kurangnya puasa, ya. Faktor yang lainnya bawaan lahir. Bawaan lahir.
Faktor yang lainnya itu. Karena ada orang yang asal nempel molor gitu lah, pelor gitu kan. Itu ada. Sampai-sampai ketika sholat sujud nggak bangkit lagi. Ada, saya punya teman dulu junior lah di bawah saya gitu. Ketika sholat sampai sujud sholat subuh nggak balik lagi. Ditinggalin sama jamaah sama teman-teman. Dibangun-bangunkan itu 6:30. Hei bangun katanya, khusyuk bener. Nggak bangun lagi. Nah, dan faktor lainnya adalah gangguan setan yang tidak bisa kita kendalikan. Gangguan setan, karena setan itu kata Rasulullah, kana syaitanu majrud dam. Setan itu juga seringkali mengalir bersama darah manusia. Jadi jangan pikir setan cuma membisiki kita dari luar. Ada kalanya setan juga bersatu mengalir bersama darah kita. Kesurupan, enggak harus berarti kesurupan. Karena setan zaman sekarang juga banyak yang minta pensiun. Karena manusia lebih jahat dibandingkan setan. Segala tugas setan diambil alih oleh manusia. Dan bahkan makanan setan pun diambil oleh manusia. Comset, comro setan gitu kan, es kuntilanak, udah mereka tuh kurus akhirnya nggak kebagian. Tugasnya diambil alih oleh manusia, mengadu domba, provokator, sampai ke mimbar-mimbar Jumat menghasut orang supaya memberontak. Itu sudah dijadikan sekarang lahan sebagai menghasut, untuk menghasut ya. Apa setan itu nggak pinter menyerupai seorang dai? Pinter begitu. Jadi bagaimana dong kalau sampai setan mengalir bersama darah? Ada beberapa faktor, di antaranya makanan dan minuman yang syubhat. Mungkin banyak kita mengkonsumsi itu ya. Atau halal tapi tidak thayyib. Kan kita minta tuh yang halalan thayyiban. Ada halal tapi tidak thayyib, hasil dari kerja halal, beli makanan halal, tapi mak cek Sunda mah segalanya digaras terus ya, sampai kemerkaan, terus terlalu banyak makan, yang pedas seblak level 56 didahar, sambal mercon benar-benar juga mercon, waduh, kagok-kagok kata usus nepi ka usus buntu. Nah ini kan tidak thayyiban, halal tapi tidak thayyiban. Ini juga bisa mengakibatkan adanya hal-hal buruk pada diri kita yang mudah untuk dihinggapi oleh setan. Atau sebelum wiridan kita tidak isti'adzah, tidak minta perlindungan kepada Allah, lupa ta'awud. Sedangkan membaca Quran, dan Quran itu az-zikr, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Al-Quran itu zikir. Sedangkan kata Allah, jika kalian hendak membaca Al-Quran, fasta'idz billah minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan dari setan. Artinya selain bacaan Al-Quran, produk zikir pendekatan diri kepada Allah yang lainnya selayaknya sebelumnya meminta perlindungan Allah. Begitu. Faktor lainnya bisa jadi kurang olahraga. Kurang olahraga mengakibatkan adanya penumpukan lemak pada saluran-saluran darah, pada aliran-aliran darah. Itu bisa berpengaruh. Tapi kalau rutin olahraga, seger, darah lancar. Maka bagaimana? Selain itu, selain olahraga, dibekam. Dibekam itu juga bisa membantu melancarkan aliran darah. Tenang, tenang, tim bekam saya promosikan. Di AR ada tim bekam. Hari Ahad silahkan ya,
untuk ikhwan akhwat masing-masing dipegang oleh jenisnya masing-masing. Konsumsilah makanan-makanan yang bisa memperlancar aliran darah tersebut. Contoh, ada jus jahe plus bawang putih plus saripati jeruk lemon plus cuka apel plus madu yang sudah diproses, diminumnya 2 sendok pas bangun tidur, 2 sendok sebelum tidur. Di mana dapatnya? Di tim bazar Ahbabur Rasul. Ada. AR ini lengkap. Ya. Sampai tim Ghostbusternya pun ada di AR nih. Ya, Ghostbuster. Ada. Coba mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menyehatkan. Saya belajar hal ini dulu di Singapura, dan orang yang sudah diring jantungnya sampai bisa main tenis lapangan lagi. Saya bawa ke Indonesia, ramuannya saya ajarkan ke Mbak Reni Purnama, istrinya Mas Jarwo. Coba Mbak produksi, kata saya, silahkan diproduksilah rumahan, kemudian dikonsumsi. Saya juga sering dikasih, ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Itu bagus ya, bagus untuk menghilangkan kerak-kerak sedimen-sedimen yang mengerak di bagian arteri pembuluh darah. Monggo silahkan dicoba ya, olahraganya juga begitu ya, ngangkat dump truck gitu. Jadi kasih doanya nanti, wa idza batastum jabbarin, wa idza batastum jabbarin, kan ayat Qur'annya begitu itu. Ya. Pas dicoba malah kegencet dump truck. Kenapa? Nggak yakin, ayatnya apal, doanya dikasih iya gitu, tapi nggak yakin, masa iya sih gitu, masa iya sih, mau coba-coba ya, coba-coba nggak yakin dengan ayat Gusti Allah dalam Al-Quran gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terpenting doa, minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan. Jadi pada saat zikir, kolbu kita juga minta kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh guru saya, ya, oleh Amma Badri di Bakan Pojok. Ketika zikir, contoh zikir Allah, 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 Allah. Jadi kolbu ini terbagi menjadi 3 lapisan seperti telur. Ada kulitnya, ada putih telurnya, ada kuning telurnya. Kolbu itu terbagi menjadi 3 lapisan. Jadi ketika kita zikir sirri, lafaz Allah, Allah tidak diucapkan, tek 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 tek. Di bagian terdalam ada yang berdoa. Atau di bagian lapisan tersebut, bagian manapun, ada yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku nikmat dan lezatnya khusyuk kepadamu. Berikan, kalau nuhun cek Sunda ya, abdi nyuhunkeun nikmat yang lezatnya anteng ka Gusti. Yang diajarin oleh guru saya begitu. Jadi zikir tetap zikir Allah, 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 tek 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 tek. Tapi lapisan yang lainnya ada yang berkata, berdoa, meminta, sambil meminta, ya Allah, berikan aku nikmat dan lezatnya selalu bersamamu, khusyuk kepada Engkau, dekat dengan Engkau, ma'rifat kepadamu. Berulang-ulang terus itu tuh, minta seperti itu. Nanti fokus lagi di zikir ismu dzatnya Allah, 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 tak, tak, tak. Nah, di saat zikirnya sendiri, lapisan kolbu kita yang lainnya itu berdoa minta pertolongan kepada Allah supaya bisa nikmat dan lezatnya ketika berdekatan bersamaan dengan Allah Ta'ala. Itu caranya, dan saya amalkan itu, ternyata benar. Ketika contoh bersama teman-teman, ada yang ikut ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, saya menikmati zikir tersebut berjam-jam, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, sampai jam 10 malam, tanpa keluar dari Masjid Nabawi, tanpa keluar dari Masjidil Haram. Mas Arif Alfian ikut, kemudian siapa lagi, Nande ikut, ada yang ikut waktu itu beberapa orang.
Mereka sudah sampai bergoler-goler di situ. Pak Haji aman waktu aja itu. Sampai Haji aman sampai bilang wallahu alam, ini juga tahdus bin nikmah ya alhamdulillah. Jadi artinya cara-cara seperti tadi saya amalkan ternyata ya. Sampai Pak Haji aman, teman sekamar saya waktu hajian kan ikut dengan saya gitu. Sampai beliau cerita di pondokan haji ke teman-teman yang lainnya. Waduh, kata Habib kunaon, mun juga patung teu ongget-ongget diuk di dinya bae cenah. Duduk di situ ngeser-ngeser acan cenah urang. Saya teh pulang heula. Cek Haji Aman. Datang deui ka tempat eta amprok deui di sisi Habib cenah di tukangeunana. Kitu keneh wae. Tapi leungeunna muter bae tas be cenah teu sare cenah gitu loh. Terus gitu loh. Apa ya, saya enggak kenal waktu saat seperti itu akhirnya. Ketika kholwat sama. Full bangun 1:30 malam. Tidur jam 12 malam, bangun 1:30. Dari bangun sampai tidur lagi itu ada kalanya batal, kencing, buang air mungkin ke air, wudhu lagi, itu kan batal ketika mandi karena mungkin memegang kemaluan. Ketika sudah wudhu terus sampai beberapa waktu sholat terlalui tanpa batal wudhu. Dan itu ternyata dalam hikayat-hikayat para ulama begitu, seperti Syekh Abdul Qadir sholat subuh dengan wudhu isya. Syekh Abdul Qadir sholat subuh dengan wudhu isya, sekian lamanya, mama sempur, ayang rende, seperti itu. Dan saya pernah mengalami hal itu. Dari mulai ba'da maghrib ya sampai subuh, artinya sholat tetap isya, sholat beres sholat isya terus manteng dan tidak batal, tidak tidur sampai sholat subuh, bahkan sampai terbit matahari masih wiridan lagi, setelah subuhnya dilanjut lagi. Itu pernah begitu ya, sering. Memang anugerah Allah intinya, kalau tanpa pertolongan Allah sulit. Bagaimana caranya? Ya mintalah kepada Allah, minta kepada Allah. Dan saya bisa begitu diantaranya faktornya seperti tadi, ketika masih senang puasa ya, senang puasa itu tiap hari kecuali 5 hari dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik, itu saja yang buka di siang hari, yang makan di siang hari itu saja. Selebihnya terus tiap hari. Itu ternyata malah kuat. Bahkan ketika mobil mater masuk ngejeblos, ngangkat mobil sendiri itu malah kuat. Sekarang mah boro-boro. Tapi ketika kita masih senang gitu kan, puasa apa, Allah itu menolong kita selama kita mengingat Allah. Ana ma'a abdi idza dzakaroni. Termasuk menolong kita mampu berzikir, nikmat, tenang ya, dengan pertolongan Allah. Dengan cara apa? Ketika zikir yang ditujunya Allah, Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa rifatak. Itu yang ditujunya Allah, dan minta kepada Allah, dan jadikan itu sebagai kesenangan. Jadikan itu sebagai kesenangan, bukan ingin reward yang lain. Wiridnya, kalau wirid ingin rewardnya duniawi, kepangkatan, kekayaan, itu gampang ngantuk bisa. Tapi kalau wiridnya sebagai bentuk kesenangan, kita ingin bahagia dekat dengan Allah, ingin senang dekat dengan Allah, nikmat lezat dekat dengan Allah, maka setiap wirid kita akan cenghar. Apa ya cenghar bahasa Indonesia? Cenghar, seger, nikmat, kuat lama,
tidak tidur. Bahkan saya pernah itu 3 hari 3 malam, sampai Umi bilang, Kang istirahat. Nggak peduli, saya lanjut terus. Kang istirahat, tanya tuh Uminya baru datang tuh. Istirahat dulu, saya terus aja. Itu. Nikmat. Ya. Ya, cobalah seperti itu kiat-kiatnya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa tetap segar dalam pikir. Ya. Karena terlalu banyak makan akan menimbulkan gas yang memicu saraf-saraf kita untuk mudah ngantuk. Coba deh, orang kalau kenyang gitu kan biasanya ngantuk kan. Kalau kenyang gitu pengennya syarat yang kedua selain makanan enak, syarat makan itu adalah rebahan setelah makan. Kan gitu kita mah. Akhirnya makin numpuk ini. Nah, jadi kurangi makan.